Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Maria Asona, NPM E1D018019. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan saya tentang estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model COP12. Sebelumnya, di sini skripsi yang saya gunakan yaitu tentang produksi tanaman kedelai. Jadi, tanaman kedelai merupakan salah satu tanaman yang memegang peranan cukup penting bagi perekonomian negara, mencukupi kebutuhan kedelai dalam negeri dan peningkatan kesejahteraan serta pendapatan petani merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah. Oleh sebab itu, untuk mengurangi ketergantungan akan impor, sangatlah diperlukan upaya untuk mempercepat peningkatan produksi kedelai sekaligus peningkatan pendapatan petani. Adapun rumusan masalah di sini adalah bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, apakah masing-masing input produksi memiliki elastisitas yang sama? Yang ketiga, bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani petani? Apakah termasuk increasing return to scale, atau decreasing return to scale, atau bahkan constant return to scale? Adapun dari tujuan apa yang saya buat, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, untuk menganalisis apakah masing-masing input memiliki nilai elastisitas yang sama atau tidak. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi skala usaha yang dijalani. Di sini adapun metode penelitian yang digunakan, yang pertama yaitu metode interview. Dalam mengumpulkan data, teknik penelitian yang digunakan adalah teknik wawancara, yaitu dengan menggunakan alat yang dinamakan interview quiz atau pedoman wawancara, ataupun schedule kuesioner yang ditanyakan atau bertemu langsung kepada pihak petani tanaman kedelai. Yang kedua yaitu metode kuesioner atau angket. Metode ini adalah alat yang digunakan adalah dalam bentuk pedoman wawancara atau interview quiz yang menyusun daftar pertanyaan atau kuesioner. Bentuk kuesioner ini adalah angket terbuka, di mana setiap item soal langsung terjawab oleh responden. Metode kuesioner yang ditujukan pada petani kedelai yang digunakan untuk mencari data primer yang berkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produksi. Yang ketiga yaitu metode dokumentasi yang digunakan untuk mengetahui data luas lahan pertanian dan jumlah hasil produksi. Selanjutnya adalah metode analisis data. Yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik ini mengacu pada tujuan hipotesis penelitian. Bentuk persamaan yang digunakan adalah ln Y sama dengan A plus beta 1 ln X1 plus beta 2 ln X2 ditambah ln X3 plus E. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pengaruh input produksi terhadap jumlah output. Yang pertama, variabel luas lahan. Di sini saya dapatkan T hitung lebih besar dari T tabel.
yaitu 4, 3, 6, 7, 5, 6, 2 lebih besar dari 2,056. Maka tolak H0 dan terima H1. Sehingga dapat diketahui bahwa variabel luas lahan berpengaruh terhadap hasil produksi atau output. Sehingga apabila petani menambahkan luas lahan sebesar 1 hektar, maka akan menambahi hasil produksi pada kedelai. Yang kedua yaitu modal. T hitung pada modal lebih kecil dari T tabel yaitu 1,22798, lebih kecil dari 2,056. Maka terima H0 dan tolak H1. Sehingga dapat diketahui bahwa variabel modal tidak berpengaruh terhadap hasil produksi output. Dan apabila petani menambahkan modal, maka yang akan terjadi adalah mengurangi hasil produksi kedelai. Yang ketiga, yaitu tenaga kerja. T hitung yang saya dapat lebih besar dari T tabel, yaitu T hitungnya sebesar 5,0073. Lebih besar dari T tabel 2,056. Maka tolak H0 dan terima H1. Sehingga dapat diketahui bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh terhadap hasil produksi. Dan apabila petani menambahkan tenaga kerja sebesar 1 HOK, maka akan menambah hasil produksi kedelai sebesar 5,0073 kg. Yang kedua yaitu elastisitas. Elastisitas pada persamaan X1 dibandingkan dengan X2 mendapatkan P-value sebesar 0,0050 atau lebih kecil dari 0,05. Maka di sini adalah tolak H0 dan terima H1. Maka H1 sama dengan beta 1 min beta 2 tidak sama dengan 0. Yang kedua, perbandingan antara X1 dengan X3 didapatkan value sebesar 0,08018, lebih besar dari alfa 0,05. Maka terima H0 dan tolak H1. Dan HO-nya B1 dikurang beta 2 sama dengan 0. Dan yang selanjutnya yaitu variabel X dengan variabel X2 dengan X3 didapatkan P-value sebesar 0,19265, itu lebih besar dari alfa 0,05. Maka tolak H0 dan terima H1. Jadi H0 berarti H0 sama dengan beta 1 dikurang beta 2 sama dengan 0. Sehingga diketahui bahwa input produksi kedelai yang diteliti pada skripsi yang saya jadikan sebagai acuan itu tidak memiliki nilai elastisitas yang sama. Dan yang ketiga, skala usaha. Yang pertama yaitu increasing return to scale atau disingkat dengan IRS. Yaitu kenaikan 1 unit input menyebabkan kenaikan output yang semakin bertambah. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel input yang termasuk dalam IRS yaitu luas lahan dan tenaga kerja. Dan yang kedua yaitu decreasing return to scale atau DRS, yaitu kenaikan hasil yang berkurang apabila pertambahan 1 unit input menyebabkan kenaikan output semakin berkurang. Dan pada penelitian yang saya temui di skripsi, ada 1 variabel yang termasuk pada DRS yaitu modal.
Dan yang terakhir yaitu constant return to scale, di mana kenaikan hasil tetap apabila penambahan satu unit input menyebabkan kenaikan output dengan proporsi yang sama. Pada penelitian ini tidak terdapat variabel yang memiliki skala usaha dalam bentuk CRS. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.